Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendidik yang sangat berbahagia, jumpa lagi di part ke-10 bersama channel Sulbar Belajar. Kita belajar bersama tutorial Google Classroom. Pada part ke-10 ini kita akan membahas terkait bagaimana cara siswa mengerjakan soal ulangan atau kuis. Kemudian selanjutnya bagaimana cara Bapak Ibu pendidik mengambil atau mengimpor nilai siswa dan mengembalikan nilai tersebut ke siswa kembali. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, jika video tutorial di channel Sulbar Belajar ini bermanfaat, silakan Bapak Ibu like, kemudian di-share serta di-subscribe, dan jangan lupa klik simbol loncengnya agar nanti Bapak Ibu senantiasa mendapatkan notifikasi pada saat ada video terbaru di channel Sulbar Belajar. Dan tak kalah penting Bapak Ibu sekalian, untuk membagi atau men-share channel ini agar nantinya kawan-kawan pendidik yang lain itu juga bisa belajar bareng bersama Bapak Ibu di channel Sulbar Belajar ini. Oke Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Di part ke-9 kita sudah belajar bagaimana siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu pendidik, dan dilanjutkan dengan Bapak Ibu pendidik bagaimana caranya menilai, ya, memeriksa sekaligus memberikan nilai tugas yang dimasukkan atau dikumpulkan oleh siswa kita, serta memberitahukan berapa nilai yang didapatkan siswa kita ke kelas masing-masing. Oke Bapak Ibu sekalian, kemudian di part 10 ini kita akan mensimulasikan bagaimana siswa mengerjakan soal, ujian, atau kuis yang baik itu berupa pilihan ganda maupun soal berbentuk uraian. Nah, kemudian bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan penilaian, dan termasuk bagaimana cara mengimpor nilai dan memberitahukan nilai yang didapatkan oleh siswa ke kelas masing-masing. Oke Bapak Ibu sekalian, kita lanjut saja. Saya masuk di bagian tugas kelas. Nah, kemudian untuk part ke-10 ini, saya akan mencoba membuat simulasi membuat soal pilihan ganda dengan soal uraian. Oke, tetapi jumlah soalnya ya terbatas, hanya 2 soal saja. Karena untuk pembuatan soal itu di video tutorial yang sebelumnya itu sudah kami jelaskan, sudah diuraikan bagaimana cara membuat soal ujian atau kuis Bapak Ibu sekalian. Oke, kita langsung saja. Saya klik menu tugas ini, kemudian masuk di buat. Nah, kemudian saya masuk di tugas kuis. Oke, saya ketik judulnya, misalnya ulangan harian 1. Oke. Kerjakanlah soal ulangan harian di bawah ini. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, saya klik blank quiz ini untuk memasukkan soalnya. Oke, saya ketik ulangan harian 1. Ya. Saya kasih nama ulangan UH1 ya. Nah, kemudian saya lanjut. Nanti Bapak Ibu isi deskripsi ya. Ini hanya simulasi saja. Ya, nama siswa.
Jawaban singkat wajib diisi. Saya duplicate nis ya. Wajib diisi. Kemudian kelas. Nah, ini saya pakai drop down agar mudah buat siswa. Misalnya kelas 10 TKJ 1, 10 TKJ 2, 10 TKJ 3. 10 TKJ 2 ya. Ini juga wajib diisi. Nah, kemudian saya masukkan soalnya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya bagi. Ini bagian identitas siswa. Kemudian saya akan buat sendiri bagian untuk soal ya. Saya klik tambahkan bagian. Soal pilihan ganda. Saya tambah soal. Misalnya nomor 1. Nama Presiden RI yang pertama adalah saya Soekarno ya, A. Misalnya Soeharto ya, B. Soekarno, C. Habibie, D. Gus Dur. Oke. Saya buat hanya 4 opsi saja Bapak Ibu ya. Nah, kemudian wajib diisi. Selanjutnya saya masukkan kunci jawaban. Poinnya misalnya 2. Kunci jawaban yang benar adalah Soekarno ya. Klik selesai. Oke, lanjut saya tambah 1 soal lagi Bapak Ibu. Atau saya copy saja karena soal yang sama, tinggal diedit sedikit. Oke, saya duplicate saja. Nah, kemudian saya ganti ini kedua. Nah, tentang sekali lagi Bapak Ibu terkait dengan bagaimana cara pembuatan soal pilihan ganda, uraian dan jawaban singkat, silakan Bapak Ibu rujuk di video tutorial saya sebelumnya ya. Silakan ditonton Bapak Ibu di channel Sulbar Belajar. Oke, lanjut untuk ini pilihan kunci jawaban benarnya adalah Soekarno ya. Oke. Kemudian selesai. Nah. Oke. Ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Kita buat satu soal. Nah, saya tutup. Ini saya tutup Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian saya langsung saja masukkan topiknya di bagian apa nih? Ulangan harian. Saya masukkan di penilaian tengah semester saja Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu dipastikan di sini diaktifkan pengimporan nilai. Saya ulangi, pengimporan nilai. Oke. Diaktifkan pengimporan nilai. Oke, sebelumnya saya masuk kembali di sini. Saya tadi lupa menyampaikan terkait dengan aturan. Jadi kemarin sudah dibahas juga ini Bapak Ibu bagaimana cara pengaturan kuisnya. Ya. Ini kalau kumpulkan alamat email, batasi hanya pengguna di Google Site Education-nya sekolah kita. Batasi 1 kali tanggapan misalnya. Kemudian kuisnya di sini Bapak Ibu karena pilihan ganda ya, yang kemudian jelas poinnya, tidak apa-apa kemudian rilis nilainya kita pilih segera setelah setiap pengiriman. Kemudian pertanyaan tak terjawab saya hilangkan ini Bapak Ibu ya, karena ini ujian tengah semester ya, supaya kemudian siswa yang bersangkutan tidak menyampaikan ke teman yang lain terkait dengan jawaban mereka. Setelah itu saya klik simpan ya, nilai pun saya aktifkan supaya siswa bisa melihat berapa poin mereka. Oke, saya simpan. Kemudian saya close kembali di sini. Nah, sekarang ini saya aktifkan pengimporan nilai agar nanti Bapak Ibu siswa setelah mengerjakan ujian itu tinggal langsung diimpor nilainya. Dan ini Bapak Ibu berfungsi untuk akun yang menggunakan akun G Suite for Education. Oke. Saya klik tugaskan. Ya. Tugaskan.
Nah, secara otomatis ini sudah masuk di penilaian tengah semester. Nah, sekarang kita coba langsung mengerjakan siswa ya. Oke. Saya masuk ke siswa. Kemudian tugas kelas. Oke. Nah, nanti di sini ini dia penilaian tengah semester. Oke, saya klik. Jadi sebagai siswa Bapak Ibu ya. Atas nama Abdul Rajab Nur. Oke. Ini sudah ditugaskan, klik lihat tugas. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya. Ini statusnya masih ditugaskan ya. Tandai sebagai selesai. Nih, oke. Nah, gimana caranya mengerjakan Bapak Ibu? Siswa kita untuk ujiannya langsung di sini Bapak Ibu ya, diklik. Oke. Nah, kemudian mereka masukkan biodatanya. Abdul tadi ini Abdul Rajab ya. Oke. Abdul Rajab Nur. Nah, ini SN-nya, listnya misalnya 0032978766. Ya, contoh ya. Oke, TKJ1. Kemudian ya ini identitasnya Bapak Ibu ya, belum masuk soal. Nah, sekarang kita masuk di soal. Nah, ini gunanya tadi untuk dibagi ya, dibuat ditambahkan bagian ya. Nah, ini soal pilihan ganda. Oke, nama presiden yang pertama adalah, oke kita jawab Soekarno. Nama presiden yang kedua adalah Soeharto. Oke. Nah, kemudian setelah itu saya klik kirim. Nah, siswa bisa langsung lihat skornya. Oke, semuanya 4/4. Oke, jawabannya benar semua nih Bapak Ibu. Oke, saya tutup. Ini juga saya tutup. Nah, secara otomatis Bapak Ibu, kalau kita lihat, kita refresh ini. Nah, ini berubah jadi batalkan pengiriman. Di sini sudah diserahkan ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, sekarang saya masuk di bagian guru untuk memeriksa Bapak Ibu ya, atau mengambil nilai siswa kita. Oke, kita klik ini. Nah, ini sudah ada diserahkan 1 orang ya, diberikan 4. Masih ada 4 orang yang belum mengerjakan. Oke, saya klik lihat tugas. Nah, sekarang ini adalah tampilan di level guru Bapak Ibu ya. Ini sudah diserahkan. Nah, di bagian sudut kanan atas ini ada import nilai. Jadi tadi pekerjaannya Abdul Rajab yang sudah diserahkan ini, itu secara otomatis itu bisa langsung masuk di bagian nilai mereka ini. Setelah kita klik import. Nah, sebaiknya Bapak Ibu kita menggunakan akun G Suite for Education agar Bapak Ibu dimudahkan dalam hal pengambilan nilai siswa kita. Kalau misalnya kita tidak menggunakan akun G Suite for Education, maka nanti kita masih menggunakan cara manual dengan cara masuk di file Excel dari file respon formulir online ya, formulir soal online kita. Oke, lanjut Bapak Ibu, saya klik import nilai. Oke, dianggap bahwa semua siswa sudah mengerjakan, atau juga Bapak Ibu tidak mesti harus semua siswa mengerjakan ya. Jadi bisa juga langsung atau 2 atau 3 orang langsung kita klik import nilai. Saya klik import ya. Nah, secara otomatis Bapak Ibu sudah masuk di sini 4/4 ya. Artinya apa? Poin tertinggi dari soal ini adalah 4 dan dia mendapatkan nilai 4. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita klik diserahkan, kemudian kembalikan. Oke, boleh dengan catatan seperti dengan pengerjaan tugas yang di part sebelumnya ya Bapak Ibu. Saya klik kembalikan. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu sangat memudahkan kalau kita menggunakan akun G Suite ya, tinggal mengimport nilai mereka ini. Nah, sekarang kita lihat di bagian ini nilai siswa kita lihat Bapak Ibu. Nah, ulangan harian 1 ini. Nah, ini sudah masuk ya. Nilainya 4 Abdul Rajab. Oke. Nah, sekarang dari sisi siswa gimana? Dia lihat nilainya. Nah, ini kan sudah jadi 4/4. Jadi nilai siswa kita sudah bisa juga mereka lihat nih. Selain tadi di bagian lihat skor ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencoba membuat soal dalam bentuk uraian. Bagaimana cara memeriksa soal dalam bentuk uraian karena tidak langsung pasti jawaban benarnya. Oke.
Kita masuk di tugas kelas dan kita coba buat simulasi soalnya. Saya klik buat ya. Buat, kemudian tugas kuis. Oke. Ulangan harian kedua ya. Jawablah soal berikut secara mandiri. Oke. Nah, saya klik blank quiz Bapak Ibu. Oke, saya ketik nama ininya, nama filenya UH2 ya. Oke, soal ulangan harian 2 ya. Ulangan harian 2. Nah, kemudian saya buat soalnya karena ini bentuk masukkan dulu identitas Bapak Ibu ya. Nama siswa, pakai jawaban singkat, short answer, wajib diisi. Saya duplicate saja, masukkan NIS siswa. Kemudian tidak pakai validasi, saya hilangkan validasinya Bapak Ibu ya. Oke, wajib diisi, lanjut ke kelas lagi ya. Kelas. Saya pakai drop down, masukkan kelasnya, nama kelasnya 10 TKJ 1, 10 TKJ 2, 10 TKJ 3. Oke, kemudian sama ya, wajib diisi. Nah, sekarang saya tambahkan bagian untuk soal. Oke, saya klik tambahkan bagian supaya terpisah antara identitas siswa dengan soalnya. Soal uraian. Oke. Saya tambah soal. Ya, misalnya apa ya pertanyaannya? Ya, anggap saja Bapak Ibu. Nama Presiden RI ya. Yang pertama adalah, ini dianggap uraian Bapak Ibu ya. Walaupun jawabannya adalah jawaban singkat. Oke, saya klik paragraf ya. Ini uraian paragraf. Oke, wajib diisi. Nah, kemudian saya masukkan poinnya adalah misalnya 5 ya poinnya. Oke. Saya klik selesai. Nah, lanjut tambah soal yang kedua. Ya. Lambang, ya, lambang negara Republik Indonesia adalah, oke, sama paragraf, masukkan kunci jawab, poinnya 5 ya. Saya pilih selesai, wajib diisi. Nah, cukup 2 Bapak Ibu soalnya ya. Nanti Bapak Ibu kembangkan, dan bagaimana teknik membuat soal ini, silakan Bapak Ibu rujuk di video tutorial sebelumnya, utamanya soal-soal yang terkait dengan gambar, soal berbentuk gambar, atau soal yang sangat susah diketik ya, misalnya matematika yang rumusnya agak rumit, kemudian bahasa Arab ya, dan seterusnya. Silakan dirujuk di video tutorial saya sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Silakan ditonton di situ. Nah, kemudian saya masuk kembali ke pengaturan di sini Bapak Ibu. Saya batasi satu ketanggapan, artinya siswa ini cukup sekali mengerjakan ya, tidak bisa mengerjakan 2 kali. Kemudian kuisnya. Nah, Bapak Ibu, karena ini adalah soal uraian, maka itu kita tidak boleh memilih segera setelah setiap pengiriman. Karena kenapa? Nanti pada saat ini kita pilih, maka nanti akan siswa pada saat melihat poinnya itu nilainya 0 ya, nilainya 0. Karena kenapa Bapak Ibu? Nilainya kita belum berikan karena kita mesti harus memeriksa pekerjaan siswa. Oleh karena itu kita klik nanti setelah peninjauan manual. Oke. Nah, kemudian ini dihilangkan saja semua Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita klik simpan.
Ya. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu, kita siap ya, kita tutup ini, kemudian masuk di bagian sebelah kanan. Oke, saya masukkan sama tadi di bagian penilaian akhir semester. Penilaian tengah semester, penilaian tengah semester. Nah, langsung saja saya klik tugaskan. Saya tidak ubah di sini Bapak Ibu poinnya ya. Bisa juga kita ubah langsung 10 karena tadi kan 5 tambah 5 10 ya. Bisa juga tidak diubah karena nanti dia otomatis berubah pada saat dilakukan pemeriksaan Bapak Ibu. Oke, saya klik langsung tugaskan saja. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan lupa ini diaktifkan ya, jangan dimatikan ya. Pengimpuran nilainya harus aktif. Supaya nanti Bapak Ibu tinggal mengimpor nilai. Klik tugaskan, tugaskan. Oke. Kita tunggu. Kemudian ini sudah masuk ya. Kita lihat di bagian penilaian tengah semester. Oke, sudah masuk. Sekarang kita masuk sebagai siswa. Klik tugas kelasnya. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu ya. Tugas ulangan harian atas nama siapa nih? Abdul Rajab Nur ya. Oke, saya klik untuk mengerjakan tugas ini, ulangan harian ini. Saya lihat tugas, kemudian langsung mengklik tugas ini, ulangan harian ini ya. Oke. Nah, sekarang masukkan nama Abdul Rajab Nur. Oke, NIS 0032978766. Kelas. Oke. Kita pilih berikutnya. Nah, nama personil RI yang pertama adalah ya misalnya Soekarno. Oke. Lambang negara RI adalah burung Garuda. Ini contoh ya Bapak Ibu. Kita klik kirim. Nah, secara otomatis tidak ada lagi lihat skor di sini Bapak Ibu ya, karena tadi kita tidak aktifkan. Oke, sekarang saya tutup ini. Nah, posisinya sekarang Bapak Ibu ini kalau misalnya kita klik refresh itu akan jadi diserahkan ya. Diserahkan. Jadi sudah dikirimkan. Nah, sekarang tinggal guru memberikan penilaian. Oke. Lihat tugas, ini sudah diserahkan satu orang, lihat tugas. Ya kan? Nah, sekarang untuk memberikan nilai Bapak Ibu, ya bisa langsung di sini. Cuman Bapak Ibu kan belum melihat jawaban siswa. Nah, untuk melihat jawaban siswa Bapak Ibu, kita klik soal ini. Ya. Ulangan harian 2. Oke. Kemudian masuk di bagian edit formulir ini. Oke. Bagian sudut kanan bawah. Klik. Kemudian silakan klik di bagian respons. Ini sudah ada satu orang tadi yang menjawab, ya. Abdul Rajab Nur. Kita klik respons Bapak Ibu. Kemudian inilah jawaban siswa. Kalau misalnya nanti banyak yang menjawab akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kita untuk berikan penilaian Bapak Ibu silakan klik di bagian individual. Oke, ini bagian individual. Nah, ini yang pertama kan kebetulan hanya satu saja makanya muncul satu email saja di sini. Nah, sekarang poinnya itu masih 0 ya. 0 dari 10 poin kan. Ya, total poin kan 10 Bapak Ibu ya, 0. Nah, sekarang kita berikan nilai. Ya. Nah, ini dianggap salah Bapak Ibu ya, karena memang belum diberikan nilai. Tetapi nanti Bapak Ibu tidak usah khawatir terkait dengan tanda silang ini ya. Oke, sekarang lihat jawaban. Nama personil RI yang pertama adalah Soekarno. Oke, benar. Berarti kita kasih nilai 5. Oke, langsung di sini Bapak Ibu dikasih nilai Bapak Ibu ya. Ya. Nah, kemudian lambang negara RI adalah burung Garuda. Oke, 5. Dianggap benar ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik simpan ya. Jadi setelah diberikan nilai siswa kita ya soal uraian ini, itu klik simpan. Oke. Nah, nanti akan muncul di sini 10 dari 10 Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah silakan klik release score ya. Namun Bapak Ibu sekalian sebaiknya release score ini dilakukan pada saat Bapak Ibu sudah memeriksa secara keseluruhan atau sudah memberikan nilai secara keseluruhan siswa kita. Jadi kalau sudah tuntas, misalnya siswa kita 36 orang, maka baru Bapak Ibu klik release score. Ya. Apakah kemudian kalau misalnya baru 5 yang saya periksa dan saya berikan nilai, terus saya boleh mengklik release score? Boleh Bapak Ibu sekalian, silakan. Tidak masalah. Ya.
Nah, sekarang saya klik release score. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa memberikan pesan di sini terkait dengan pekerjaan siswa kita. Oke. Semua responden saya pilih ya. Kebetulan satu tadi ya. Kemudian saya klik kirim email dan release. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini saya tutup. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita melakukan import nilai. Ini kan belum masuk nilainya ya. Nah, sekarang tinggal kita klik import nilai. Oke. Import nilai. Nah, jadi Abdul Rajab tadi nilainya kan 10 ya. Jadi otomatis sudah masuk 10/10 Bapak Ibu. Oke, sekarang tinggal kita klik diserahkan, kemudian kembalikan. Berikan catatan kalau perlu, setelah itu klik kembalikan. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan soal uraian tadi, jadi silakan nanti Bapak Ibu memberikan nilai. Jadi masuk di bagian respon, memberikan nilai, terus dirilis. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu masuk di bagian tugas ini, terus diklik import nilai Bapak Ibu. Jadi enak Bapak Ibu kita menggunakan akun G Suite karena langsung nilai bisa kita import. Oke, kembali ke bagian depan sini Bapak Ibu ya. Kita lihat nilainya. Nah, ini nilainya Abdul Rajab. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya, oke, selanjutnya kita sebelum lanjut Bapak Ibu, ini adalah tampilan Rajab ya, selaku siswa yang mengerjakan tugas. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu keliru dalam pemberian nilai. Oh, ternyata tadi harusnya bukan 5 misalnya, satu poin yang tadi. Ini contoh Bapak Ibu ya, kita ingin ubah. Jadi bisa langsung diubah di sini Bapak Ibu. Oke. Misalnya saya ubah jadi karena sedikit mendekati jawabannya saya kasih 8 misalnya. Ini contoh ya Bapak Ibu. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Tinggal Bapak Ibu ya setelah bertulis draft di sini, langkah selanjutnya agar nilai ini terkirim permanen dan terkirim ke siswa, Bapak Ibu klik tiga ini kemudian klik kembalikan. Oke, klik kembalikan. Ya. Di bagian penugasan itu sudah tidak ada Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini, kita masuk dilihat tugas. Nama Abdul Rajab itu kan sudah masuk di bagian di sini. Tapi sebenarnya bisa Bapak Ibu ganti lagi di bagian bawah sini. Ya. Bisa langsung diganti di sini Bapak Ibu boleh. Ya. Bisa juga di bagian belakang tadi. Jadi bisa langsung diganti nilai di sini. Misalnya 7 ya. Setelah itu kemudian klik kembalikan. Ya. Atau di bagian atas ini Bapak Ibu kembalikan. Ini sudah aktif lagi. Oke, saya kembali ke bagian depan tadi. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk mengubah nilai boleh di bagian tugas tadi, boleh juga langsung di bagian nilai ini. Ya, ini juga berubah jadi 7. Saya ubah kembali jadi 8 Bapak Ibu. Ya. Setelah itu, kemudian saya klik kembalikan. Kembalikan. Oke. Mungkin diberikan catatan atas kekeliruan boleh. Silakan klik kembalikan. Maka serta-merta Bapak Ibu nilainya sudah bukan lagi draft. Kemudian yang kedua di bagian sisi siswa kalau kita refresh nanti itu nanti akan berubah jadi 8 di sini. Nah, ya kan Bapak Ibu, berubah jadi 8/10 lagi. Ya, jadi sangat memudahkan Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan pemanfaatan Google Classroom ini dalam pembelajaran kita serta penilaian Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Mohon maaf suara motor yang mungkin agak bising. Yang terakhir Bapak Ibu, saya coba membuat soal, memix ya, menggabungkan antara soal pilihan ganda dengan soal uraian. Oke, saya buat satu soal lagi. Nah, bagaimana cara memeriksanya? Jadi sebenarnya predikatnya sama saja Bapak Ibu ya. Oke. Misalnya soal ulangan harian ya. Ulangan harian 3. Jawablah
soal berikut ini. Oke. Nah, kemudian saya klik blank quiz. Ya, saya kasih nama file UH3. UH3 ulangan harian, soal ulangan harian 3. Ulangan harian 3. Oke, sama nama lengkap. Kemudian ini adalah jawaban singkat, wajib diisi. Oke. Kemudian saya duplikat, langsung saja kelas Bapak Ibu ya, kelas. Ya, nanti Bapak Ibu yang melengkapi karena hanya simulasi saja. Kemudian 10 TKJ 1, 10 TKJ 2, 10 TKJ 3. Ini contoh. Kemudian wajib diisi. Nah, sekarang saya tambahkan soal pilihan ganda dan uraian. Nah, sebelumnya saya masukkan tambahkan bagian ya untuk memisah antara soal dengan identitas. Yang pertama dulu adalah soal pilihan ganda. Oke, pilihan ganda. Oke, masukkan soalnya 1. Nama Presiden RI yang ketiga. Yang ketiga adalah A. Soekarno, B. Soeharto, C. Habibie, D. Gus Dur. Oke. Nah, kemudian kita masukkan kunci jawabannya Bapak Ibu. Ini saya kasih poin 2, terus saya kasih poin 5 ya, nggak apa. Kunci jawabannya adalah Habibie ya. Oke, selesai. Saya buat lagi satu soal. Duplikat, kemudian yang keempat. Ya. Misalnya Bapak Ibu ya, saya pilih kunci jawabannya, kemudian masuk di Gus Dur ya sebagai jawabannya. Oke, selesai. Wajib diisi. Ya, ini tadi belum wajib diisi ya. Oke. Kalau soal Bapak Ibu wajib diisi ya. Nah, sekarang cukup 2. Selanjutnya saya akan masuk di soal uraian. Jadi saya tambah bagian lagi, tambahkan bagian, kemudian judulnya saya kasih soal uraian. Oke, silakan nanti Bapak Ibu kasih deskripsi, jawablah pertanyaan berikut. Ya, misalnya saya tambah soal ibu kota RI adalah, ini contoh Bapak Ibu ya, contoh aja. Walaupun ini bukan soal paragraf ya, soal uraian. Saya pilih paragraf Bapak Ibu. Masukkan kunci jawaban skornya 5 ya. Oke, selesai. Wajib diisi. Saya tambah lagi satu soal. Misalnya ibu kota Provinsi Sulawesi Barat adalah. Oke. Ini paragraf. Kemudian masukkan skornya 5. Selesai dan wajib diisi. Ya, oke Bapak Ibu ya. Itu ya saya anggap ini sudah selesai soalnya. 2 soal pilihan ganda dan 2 soal uraian. Nah, Bapak Ibu sekali lagi terkait dengan penulisan soal seperti ini, silakan Bapak Ibu merujuk ke video tutorial saya sebelumnya bagaimana cara membuat soal ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian saya masuk di pengaturan. Oke, batasi 1 orang 1 kali menjawab, kemudian kuisnya. Nah, karena ada soal pilihan ganda Bapak Ibu sekali lagi kita aktifkan nanti setelah penilaian manual. Oke, karena ada soal uraian. Ini saya hilangkan semua karena ini soal ujian ya. Saya klik simpan. Oke. Nah, setelah itu kita klik close. Nah, kemudian ini sama saya masukkan di topik penilaian tengah semester ya Bapak Ibu. Oke, sekali lagi Bapak Ibu tolong pengimpuran nilai tetap diaktifkan ya. Nah, sekarang saya klik tugaskan. Oke, tugaskan. Nah, sekarang setelah ditugaskan, ini sudah masuk di bagian penilaian tengah semester, ini ulangan harian 3. Oke, sekarang saya sebagai siswa ya.
masuk di tugas yang ketiga, penilaian tengah semester yang ketiga. Oke, saya klik, kemudian lihat tugas. Nah, sekarang saya jawab. Oke, nama lengkap Abdul Rajab Nur. Oke, kelas. Oke, kemudian berikutnya. Nah, ini soal pilihan ganda. Ketiga adalah Habibie. Contoh ya, Bapak Ibu. Nama Presiden RI yang keempat. Oke, misalnya ini Gus Dur. Nah, masuk ke soal uraian, klik berikutnya. Nah, ibu kota RI Jakarta. Ibu kota Sulawesi Barat Mamuju. Oke, saya klik kirim. Anggap soal saya Bapak Ibu ya, klik kirim. Oke, nah sekarang saya tutup. Oke. Nah, kita tunggu beberapa saat bahwa ini sudah nanti dikirim ya Bapak Ibu ya. Nah, saya kembali ke bagian guru ya untuk menilai. Nah, sekarang saya masuk ulangan harian 3, saya klik ya sudah ada satu silakan lihat tugas. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, sekali lagi untuk menilai ya, ini kan ada dua ya, sudah di-mix antara pilihan ganda yang sudah jelas real nilainya, kalau dia jawab benar maka langsung ada poinnya. Kalau dia jawab salah maka tidak ada poinnya atau nol. Nah, tetapi ada soal uraian yang harus kemudian Bapak Ibu manual memeriksanya. Jadi jangan diimpor nilai dulu, ya jangan diimpor nilai dulu, tetapi lakukanlah pemeriksaan untuk soal uraian. Oke, kita masuk di sini, klik. Kemudian sekali lagi di bagian sudut kanan bawah ini ada gambar pensil untuk mengedit formulir. Oke, selanjutnya masuk di bagian respons. Nih, respons. Oke, kemudian ada individual. Nah, dari sini kemudian Bapak Ibu bisa memberikan nilai untuk soal uraian. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu ini soal pilihan ganda di atas ini jawabannya semuanya benar ya, dapat nilai poin 5 semua. Nah, sekarang untuk soal uraian ini belum kita nilai, ini masih 0 dari 10 ya. Nah, sekarang ibu kota RI adalah Jakarta, kita kasih ini langsung ya, 5 benar ini. Kemudian ibu kota Mamuju pun sama 5. Oke, kita kasih 5. Setelah itu klik simpan Bapak Ibu ya. Setelah diberikan nilai, klik simpan. Oke, jadi sangat memudahkan Bapak Ibu. Nah, setelah itu sama dengan langkah yang sebelumnya. Ini sudah nilainya totalnya adalah 20 dari 20 poin. Tinggal Bapak Ibu klik release score. Release score. Sekali lagi jangan lupa release score. Oke. Kemudian kirim email dan release. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah itu nanti Bapak Ibu tinggal klik import ya. Nilai di bagian sini Bapak Ibu. Tinggal import. Namun sebelum masuk di import Bapak Ibu sekalian, saya ingin perlihatkan kalau misalnya Bapak Ibu tidak menggunakan akun G Suite for Education, maka nanti Bapak Ibu harus manual memberikan nilai di sini. Ya, tidak bisa memunculkan tidak bisa mengimpor nilai. Jadi menu import nilai ini tidak ada di akun Gmail biasa Bapak Ibu. Ya, ini hanya muncul jika menggunakan akun G Suite for Education. Ya. Jadi bagaimana cara melihat nilainya atau melihat nilai yang telah kita berikan tadi? Nah, caranya adalah Bapak Ibu masuk di bagian membuat spreadsheet ini. Ya, jadi sekali lagi di bagian respon ini ada di bagian atas membuat spreadsheet. Bisa juga klik titik 3 ini. Nah, kemudian pilih tujuan tanggapan. Ya, sama Bapak Ibu. Saya klik saja ini membuat spreadsheet. Nah, kemudian nama filenya adalah UH3. Saya klik buat. Nah, secara otomatis Bapak Ibu langsung muncul juga skornya di sini Bapak Ibu ya. Jadi ini dalam bentuk file spreadsheet dan Bapak Ibu bisa download ya. Nah, ini skor yang didapatkan oleh siswa kita. Setelah Bapak Ibu tadi menilai soal uraiannya 20 per 20 ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat jawaban mereka. Nah, ini kan jawabannya Jakarta Mamuju, ini benar semua. Oke. Nah, jadi kalau misalnya banyak siswa yang mengerjakan akan tampil semua di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu silakan ini di copy, nilai 20 ini baru dimasukkan di bagian penilaian ini. Ya. Kalau kita menggunakan penilaian secara menggunakan akun G Suite
menggunakan akun Gmail yang bukan G Suite tapi akun Gmail biasa Bapak Ibu. Ya, jadi manual memasukkannya. Ya, bisa dimasukkan di bagian sini Bapak Ibu, bisa juga dimasukkan di bagian nilai ini. Ya, nanti dimasukkan di bagian sini Bapak Ibu. Jadi kelihatan yang sudah mengerjakan itu seperti ini. Ada muncul per 100 di belakangnya. Atau per 20 nantinya. Ya, yang lain itu nggak muncul. Nah, tapi jadi sekali lagi jadi diambil dari sini Bapak Ibu nilainya, di copy satu-satu. Jadi secara manual. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, karena kita menggunakan akun G Suite berarti tinggal nanti Bapak Ibu mengimpornya. Oke, saya masuk di bagian tugas kelas. Kemudian saya klik lihat tugas, kemudian saya tinggal klik import. Oke, import. Ya, kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah berubah jadi 20 per 20. Ya. Jadi, tinggal kita klik serahkan, kemudian kembalikan. Dikembalikan. Oke. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu adalah tinggal kita lihat nilainya siswa kita apakah betul sudah masuk, memastikan saja. Nah, ini sudah berubah 20 ya. Nah, kemudian di sisi siswa pun sama Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah muncul nilainya 20 per 20. Oke. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ini sangat memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam melakukan pembelajaran serta penilaian secara online Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, demikianlah video tutorial kita pada part 10 ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi sebelum saya akhiri, jika video ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian dan melihat bahwa ini sangat bagus dipelajari atau diamalkan atau diaplikasikan oleh teman-teman guru kita, silakan Bapak Ibu channel Sulbar Belajar ini di subscribe, di like, kemudian di share agar nanti teman-teman guru yang lain yang belum memanfaatkan channel ini juga bisa belajar bersama dalam meningkatkan kompetensi kita, kemudian kita terapkan dalam pembelajaran kita untuk memudahkan pekerjaan kita Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian, sampai ketemu di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.